Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karangan Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk ke dalam bab ke-24 dalam kitab yang kedua, Kitabul Iman. Bab ke-24, babun alamatil munafiqi, bab alamat-alamat daripada orang munafik atau tanda-tanda daripada orang munafik. Dan di sini sebelum lebih jauh kita melangkah, para ulama memberi definisi munafik itu atau an-nifaq, ya, bentuk kata isimnya, bentuk kata bendanya an-nifaq. Kemunafikan itu apa? Kemunafikan itu mukhalifatul batinu bidzahiri. Bedanya sikap yang dia sembunyikan secara batin dengan sikap yang dia nampakkan secara zahir ke hadapan orang banyak. Itu disebut dengan munafik. Orangnya namanya munafik, sifatnya disebut dengan nifak atau kemunafikan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita baca tentang hadis ini juga kita harus mengetahui terlebih dahulu ternyata para ulama kita berdasarkan tentu bacaan dan pemahaman mereka terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, membedakan nifak itu ke dalam dua kategori. Ada yang mereka sebut dengan nifakul kufri, nifak tapi hakikatnya dia kufur. Ya, dia menampakkan keimanan, keislaman seolah-olah dia muslim, seorang mukmin yang taat, yang soleh, tapi sejatinya orang ini sebenarnya kufur. Nah, maka kemudian para ulama, ya, di dalam kitab Fathul Bari misalnya, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi
kenifakan atau kemunafikan itu ke dalam dua kategori. Ada yang ia sebut dengan nifakul kufri, kemunafikan tapi sejatinya dia kufur. Ya, dia menampakkan keimanan tapi sejatinya dia menyembunyikan kekufurannya. Dan kemunafikan jenis inilah yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an. Jadi misalnya Bapak Ibu ketemu ayat ya di dalam Al-Qur'an yang menyebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak daripada api neraka, walan tajidalahum nasira, dan kelak dalam kehidupan neraka mereka tidak ada yang bisa menyelamatkan atau menolong mereka. Itu yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala nifak jenis pertama ya, nifakul kufri, nifak yang mana orangnya menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Begitu juga misalnya Allah Subhanahu wa taala berkata ya di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, Allah pun juga membalas menipu mereka, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang mereka lakukan dengan kemunafikannya. Enggak Allah bongkar kedoknya, aibnya, jadi dibiarkan saja sama Allah. Itu salah satu bentuk tipuan Allah. Kalau Allah mau bongkar kemunafikan seseorang itu mudah sekali ya, enggak berat bagi Allah. Tapi Allah biarkan orang-orang munafik itu berjalan atas sifat kemunafikannya. Maka Allah menganggap itu tipu daya. Tapi nanti di hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala ambil pikir bukan terhadap amal kemunafikan yang dia nampakkan selama dalam kehidupan dunia, tapi sebaliknya yang Allah ambil pikir itu terhadap sifat kemunafikan yang ia sembunyikan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala maksud dengan yukhadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'unallah, sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha untuk mengelabui Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengelabui mereka, seolah-olah mereka dibuat larut dengan sifat kemunafikannya, tapi dalam kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala balas itu sifat yang mereka pendam selama ini. Lantas dalam lanjutan ayat tadi Allah juga meneruskan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau orang munafik ini diajak untuk mengerjakan ibadah sholat, qamu kusala, mereka ogah-ogahan, malas-malasan ya. Yura'unan nas, meskipun kadang-kadang mereka mengerjakan sholat, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan nawaitunya atau usallinya bukan fardan lillahi ta'ala, bukan. Tetapi yura'unan nas, ingin memperlihatkan amal soleh, mempertunjukkan amal soleh yang mereka lakukan itu agar diketahui oleh banyak orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, orang seperti ini juga tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Nah ini Bapak Ibu ayat-ayat yang tadi saya contohkan itu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala membahas jenis munafik yang pertama ya, nifakul kufri. Maka oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, musuhnya Rasulullah atau umat beragama itu terbelah menjadi 3 kelompok. Tentu kaum mukmin yang pertama, yang kedua orang-orang kafir atau musyrik, ada ahlul kitab seperti Nasrani, Yahudi, ada juga penyembah berhala ya, seperti orang kafir Quraisy, ada juga yang menyembah ruh-ruh nenek moyang mereka, animisme, dan juga sebahagiannya menyembah bintang-bintang di langit, as-sabiun namanya ya. Ada juga orang Majusi, penyembah api, itu di zaman Nabi Muhammad hidup. Tapi juga ada kelompok abu-abu.
Ya, seperti tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini termasuk jenis munafik yang pertama, nifaqul kufri. Maka oleh sebab itu, karena hakikatnya mereka ini adalah kafir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tokoh munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, beliau hendak menyolatkan atau bahkan hendak mendoakan pengampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah Subhanahu wa taala cegah, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena etika kenabian Bapak Ibu tidak boleh ya mendoakan pengampunan kepada orang-orang non muslim. Ya, wa ma kana lin nabi wal mu'minin wa ma kana lil mu'minina wan nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurban. Tidak boleh hukumnya bagi seorang nabi maupun mukmin meminta ampun terhadap orang-orang non muslim meskipun mereka adalah kerabat karib mereka sendiri. Berbeda ya kalau kita doa hidayah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya mohon maaf, kita punya saudara non muslim, ya kita minta agar Allah Subhanahu wa taala kasih dia hidayah petunjuk untuk mau mengikuti syariat Islam. Ya, kita doa sama Allah, ya Allah berikanlah dia hidayah, itu boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang itu beristighfar kepada orang kafir, kepada orang musyrik, itu tidak boleh. Maka pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melakukan itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, dicegah sama Allah, ya, dicegah sama Allah, tidak diizinkan sama Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu beristighfar kepada orang munafik atau tidak beristighfar kepada mereka, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, bahkan kalau kamu istighfarkan orang munafik itu sebanyak 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mereka. Kenapa? Karena sejatinya mereka itu kufur. Begitu juga Bapak Ibu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan daya pengampunannya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Allah tidak mau terima istighfar saya kepada Abdullah bin Salul, ya sudah, saya akan hadir dalam majelis sholat jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan saya akan ikut mengantarkan jenazahnya sampai liang lahat. Jangan sampai nanti, kata Nabi Muhammad, ada orang yang mengatakan Muhammad itu mengabaikan sahabatnya. Tapi dalam pandangan Allah, orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan sahabat Nabi. Maka kemudian keinginan Nabi Muhammad itu juga ditegur sama Allah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Jangan kau salatkan kalau ada orang yang meninggal dunia di antara mereka. Wala takum ala qabri, dan juga jangan berdiri di samping liang kuburan mereka. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam fikih Bapak Ibu, kita disunahkan tajhis mayit, ya, bahkan baiknya itu sampai mengantarkan jenazah ke liang lahat, ya. Manit taba'al janazata hatta yusalli alaiha falahu qiratun, kata Rasulullah. Orang yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan 1 qirat. Wa manit taba'aha hatta tudfana falahu qiratani. Orang yang mengantarkan jenazah sampai liang lahat, dia mendapatkan 2 qirat. Nah Bapak Ibu, dalam fikih Syafi'i itu hukumnya kita mengantarkan jenazah itu sampai ke liang lahat sambil berdiri sampai kemudian si mayit tuntas dikuburkan. Ya, kita tidak boleh duduk. Ya, tapi praktek di tengah masyarakat kita, Pak, ngantar jenazah dia duduk. Ini tolong ya, kita sudah ngaji, Pak. Tidak boleh itu duduk. Bapak-bapak, terutama tokoh-tokoh masyarakat Petuha Gampung yang tahu ini minta, berdiri sampai mayatnya itu selesai dikuburkan.
Nabi Muhammad saja itu berdiri itu. Maka ayat itu menegur Nabi Muhammad, wala takum ala qabrih. Jangan kau berdiri di sisi daripada kuburannya. Nabi Muhammad berdiri, sahabat berdiri. Saat ada orang meninggal dunia sampai mayatnya itu selesai dikebumikan, baru kemudian duduk. Ya, kalau di tempat kita saya lihat, ya, enggak di Banda Aceh, enggak di Aceh Raya, ya, enggak di Aceh Utara, itu ada yang duduk. Nah, itu enggak patut, ya. Nah, jadi pemberian hormat kita kepada orang salah satunya dengan berdiri. Orang hidup aja, Pak, kalau datang kepada kita, kalau kita menghormati orang ini, maka kita menyalaminya bukan sambil duduk, ya kan? Sambil berdiri, Pak. Apalagi ini penghormatan terakhir kita sebelum teman atau famili kita itu dikuburkan. Maka berdiri, ya, jangan kita duduk sebelum tuntas tajhis mayitnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu jenis kemunafikan yang pertama. Yang kedua, nifaqul amal. Ya, kemunafikan pada amal. Orang seperti ini tidak kufur. Ya, jangan nanti Bapak Ibu dalam sehari-hari kan kita sering menyebut munafik kamu itu. Ya, yang kamu omongkan enggak kamu kerjakan. Nah, itu bukan munafik kufur. Jangan nanti enggak boleh sholat karena dia sering bohong. Jangan. Ada yang disebut dengan nifaqul amal, ada yang disebut dengan nifaqul kufri. Ada dua, ya, munafik amal dan ada juga yang disebut dengan munafik kufur. Ya, contohnya mana dulu? Suatu hari Bapak Ibu diceritakan kepada kita oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah al-Yamani, salah seorang sahabat Rasul, di hadapannya Nabi. Tanya Umar bin Khattab kepada Huzaifah al-Yamani, hal ta'lamu syai'an minan nifaq? Apakah kamu mengetahui sesuatu tentang kemunafikan itu? Ya, dijawab oleh Huzaifah al-Yamani, Allah wa rasulahu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Memang ada kemunafikan. Apa itu sesuatu tentang kemunafikan? Kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man lam yukhlisun niyah lillahi fi amalih. Yang beliau maksud dengan sesuatu kemunafikan itu orang yang enggak ikhlas dalam mengerjakan amal soleh. Jadi ini contoh Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita juga enggak ikhlas-ikhlas sekali, Pak. Ya, tapi sok-sok ikhlas. Ya, ini ada kemunafikan. Tapi ini bukanlah munafik seperti yang pertama. Jadi jangan Bapak Ibu samakan munafik jenis kedua ini seperti orang-orang munafik di zamannya Rasulullah. Orang munafik di zaman Rasulullah itu hakikatnya kufur. Ya, enggak beriman. Kalau kita Bapak Ibu ini orang beriman semua, orang baik semua, percaya sama Allah, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan hari akhir, percaya kepada Al-Quran. Cuman terkadang dalam mengerjakan amal soleh kita tidak ikhlas-ikhlas sekali, Pak. Ya, contoh, saya dulu Pak sering ngisi pengajian pejabat. Itu pengajian di kantor, di pejabat itu sangat tergantung dengan kepalanya. Kalau kepalanya hadir, semua kepala bidang itu hadir insya Allah. Kalau kepalanya nggak hadir, yang lain nggak hadir juga, ya, ogah-ogahan. Nggak ikhlas-ikhlas sekali lah pengajian. Beda ya kalau pengajian dibuat sama masjid kan Bapak Ibu nggak ada faktor yang determinan yang mengharuskan kita pergi. Tapi kalau pengajian di kantor berlaku absen. Kalau nggak tanda tangan absen, ya berbahaya, dipotong tunjangannya. Nah yang seperti ini tidak boleh kita mengatakan munafik loh. Ya munafik kamu itu ikut pengajian waktu ada bapak aja, ya, nggak ada bapak nggak ikut pengajian, nggak boleh. Nah, itu jenis kemunafikan yang kedua, ya, yang tidak sampai mengkufurkan orang yang ada sifat tersebut pada dirinya. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, dulu Buya Hamka
pada saat Soekarno meninggal dunia tahun 1970-an. Soekarno itu buat wasiat, ya, dia minta yang menjadi imam dalam sholat jenazahnya itu Buya Hamka. Padahal beberapa tahun sebelumnya Buya Hamka itu sempat mendekam dalam penjara lebih kurang 2,5 tahun. Yang memenjarakan dia Soekarno. Tapi Soekarno minta Buya Hamka untuk menjadi imam dalam sholat jenazahnya. Dia tulis surat wasiat. Kemudian surat wasiat itu diserahkan kepada Pangdam Jaya. Pangdam Jaya waktu melihat Soekarno meninggal, dia panggil Buya Hamka ke rumahnya Soekarno. Pada saat itu cepat tersebar berita Soekarno meninggal dunia, yang akan jadi imamnya adalah Buya Hamka. Datang sahabat beliau Kiai Haji Abdullah Syafi'i, seorang ulama Betawi terkenal, mencegah Buya Hamka untuk menyalatkan atau bahkan jadi imam dalam sholat jenazahnya Soekarno. Alasannya karena Soekarno itu nasakom, ya, orang munafik itu, ya, kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tapi Buya Hamka punya pemahaman yang lain, ya. Kalau dulu orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul jelas kemunafikannya, sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad menyolatkan jenazahnya dengan ayat tadi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Sesungguhnya mereka itu kafaru billahi wa rasulih, kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, kata Buya Hamka kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sampai detik ini belum turun ayat sama saya yang menjelaskan Soekarno itu munafik seperti munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka kemudian berhusnudzon, ya, terhadap muslim atau bahkan terhadap orang yang sudah mati itu jauh lebih baik Bapak Ibu dibandingkan kita mendahulukan rasa suudzon kita, ya. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, etikanya seperti itu. Jadi orang udah meninggal dunia itu sudah selesai, sehingga kita tidak patut mencaci, ya, memaki, mengatain orang tersebut. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu, ya, dua pemahaman. Jadi jangan salah letak. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kemudian menggunakan ayat Al-Quran menembak saudara Islam. Oh, munafik kamu itu, kamu dikasih amanah khianat. Nah, tidak boleh kita tembak itu. Meskipun kadang-kadang tanda-tandanya itu saling beriris-irisan, ya. Kemunafikan yang kufur dengan kemunafikan pada amal itu tandanya itu saling berkelindan Bapak Ibu, saling beriris-irisan. Nah, termasuk hadis nomor 33 yang diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari dari guru beliau Sulaiman Abu Rabi' radhiyallahu anhu, haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik. Ya, Nafi' bin Malik ini termasuk muridnya, ya, daripada Imam Malik bin Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dusi Al-Yamani radhiyallahu anhu, lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiki thalathun. Ayat, ya, di dalam hadisnya Rasulullah menggunakan ayat. Ayat itu maknanya sama, alamat, tanda-tanda, ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran Bapak Ibu nggak pakai ayat, wah, itu repotnya bukan main itu. Kalau Al-Quran itu nggak pakai tanda berhenti, wakaf, tanda yang memisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau pakai hizab. Hizab itu ain, ya, bahasa kita itu. Satu juz itu terdiri dari 4 ain.
Kemudian 30 juz Al-Quran seluruhnya dipecah-pecah menjadi 30 juz. 30 juz itu masing-masing juznya terdiri dari 4 ain. Ya repot sekali kita kalau nggak ada tanda-tanda baca itu. Jadi untuk mudah mengenali sesuatu, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya, tanda-tandanya, ya. Nah, maka Rasulullah menggunakan ayatul munafik salasun. Yang pokok daripada tanda-tanda orang itu ada sifat kemunafikan. Ini sekali lagi kita ngaji ini Bapak Ibu untuk nembak diri sendiri. Ya. Sang nambak ngai samping lu nih. Jangan gitu. Ya, biasanya kita kencang, cepat itu kalau berkaitan atau berurusan dengan orang lain, tapi lambat kalau itu berurusan dengan diri kita, ya. Padahal seharusnya sebaliknya. Ini kita ngaji supaya kita tahu apakah dalam diri kita itu ada sifat yang diceritakan dalam hadis ini. Kalau ada, cepat-cepat kita bongkar, kita perbaiki, sehingga nggak ada lagi sifat itu berkembang biak dalam diri kita, ya. Jadi secara garis besar Bapak Ibu, Rasulullah dalam hadis 33 Sahih Bukhari ini menyebut tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Nah, meskipun sebenarnya tanda-tanda kemunafikan itu banyak sekali. Maka nanti insya Allah pada pengajian Rabu yang akan datang pada hadis nomor 34, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain kepada kita. Arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. 4 tanda yang ada pada diri seseorang, maka sungguh pada dirinya itu ada kemunafikan. 4, bukan 3 lagi. Di dalam hadis yang lain ada 5. Khamsun man kunna fihi kana fihi khaslatun minan nifaq. Ada 5 sifat yang kalau 5 sifat ini ada pada diri seseorang, maka orang itu pasti ada kemunafikan pada dirinya. Nah, ini maknanya apa Bapak Ibu? Kata Imam Fathul Bari atau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, annaha munabbahatun liman ada. Ini adalah tanda-tanda besarnya sebagai pengingat bagi kita semua, kalau di luar 3 ini ada tanda-tanda yang lain. Jadi kalau kita gabung-gabungkan, itu metode para ulama ya dalam memahami ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Jadi untuk memahami satu makna kemunafikan secara komprehensif, Bapak Ibu harus baca seluruh ayat Al-Quran, seluruh hadis Rasulullah, kemudian digabungkan pemahamannya, diperas sehingga muncul tanda-tandanya. Itu banyak sekali ya, sampai 100 mungkin tanda-tanda kemunafik. Tapi intinya itu Bapak Ibu 3 yang disebut oleh Nabi Muhammad dalam ayat di sini ya. Hadis ini saya yakin kita semua pernah dengar, populer sekali. Hampir semua para mubaligh pernah mengutip hadis ini. Ayatul munafiki salasun, ayat-ayatnya munafik ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Ya, cuman kita tahu Bapak Ibu semua maknanya, yang enggak kita tahu hadisnya, yang kurang kita tahunya maknanya. Jadi saya yakin hadis ini semua kita paham atau pernah dengar atau bahkan sudah menghafal. Tapi yang saya ragu itu Bapak Ibu, apakah pemahamannya sudah tepat, itu yang masih ragu. Nah, maka saya menarik kemarin, kebetulan saya baru pulang dari Medan Pak. Kemarin baru sampai dari Medan. Nah, saya diajak ke satu pesantren, namanya pesantren Babus Salam di daerah Basilam, Tanjung Pura ya. Ada pesantren Babus Salam, ketemu dengan tuan guru di situ, tuan guru Babus Salam, tuan guru Basilam ya. Di situ di pesantren itu ada satu kurikulumnya namanya belajar ngalim atau belajar alim. Tertera di situ di pamflet. Salah satunya ada zikir rutin, ada belajar suluk ya. Di bawahnya salah satunya ada belajar ngalim atau belajar alim. Saya tanya, apa ini tuan guru, maksudnya belajar alim itu apa? Ustaz, belajar alim itu maknanya belajar memahami agama melalui kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning. Lah itu namanya belajar alim di sini. Iya. Jadi orang mungkin ya di Sumatera Utara secara umum atau secara khusus di Tanjung Pura atau di Basilam itu
Orang itu tidak dikatakan alim Bapak Ibu. Kalau dia banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, banyak zikir, banyak suluk, tetapi dia belum bisa memahami agama layaknya patutnya para ulama memahami agama yang sudah mereka tuliskan dalam kitab-kitab kuning itu. Maka menurut Tuan Guru itu, belajar ngalim itu bisa memahami kitab kuning dan juga bisa memahami dan menyampaikannya kepada masyarakat. Maka ada kurikulum di situ namanya belajar ngalim. Ya, jadi belum dianggap alim, ya, Ustadz Wardian ya. Kalau kita nggak bisa baca kitab kuning ya, di Tanjung Pura seperti itu. Ya. Ya, jadi pemahaman ini penting sekali Bapak Ibu ya. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga lebih jauh kita harus bisa paham seperti pemahaman para ulama terdahulu yang pemahaman mereka itu bersambung secara sanad tasalsul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sering diabaikan oleh orang sekarang. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencirikan kepada kita orang munafik itu dengan 3 ciri utama. Ya, kalau kata Imam Ibnu Hajar, annaha munabbahatun lima adaha. 3 ciri utama ini menjadi patron bagi kita untuk memahami ciri-ciri yang lain. Tapi pokoknya yang 3 ini. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Orang munafik itu baik munafik nifak, munafik kufur, nifakul kufri maupun nifakul amal, tandanya sama, Pak. Nifaknya letaknya kepada kekufuran ataupun letak munafikannya pada amal, cirinya sama. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong itu sering dusta, sering enggak benar. Sehingga omongannya itu enggak bisa kita pegangi, enggak bisa kita pendomani. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia sering ingkar janji. Padahal seorang mukmin sejati diminta sama Allah Subhanahu wa taala apa? Awal surat Al-Maidah Allah memerintahkan kita semua aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, tepati akad-akad kalian, janji-janji kalian. Nah, tepati itu. Ya, sulit sekali Bapak Ibu kalau kita punya teman seperti ini. Ya, janji tapi tidak pernah ditepati. Janji lunasi hutang di awal bulan, akhir bulan pun lewat bulan pun belum dilunasi. Ya, sulit sekali itu. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah khianat. Ya, abuse of power kalau bahasa sekarang. Nah, penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu 3 ini ciri-ciri utamanya orang munafik, baik nifakul kufri maupun nifakul amal. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari atau menyalahi, tidak ditepati. Wa idza tumina khana, diberikan amanah dia khianat. Kenapa 3 ini Bapak Ibu? Nah, kenapa 3 ini menjadi standar baku acuan kita untuk menilai seseorang itu munafik atau tidak, padahal tanda-tanda yang lain banyak. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, iz aslud diyanah taqa'u ala hadhihi salasah. Pondasi utama agama ini Bapak Ibu terletak kepada 3 hal ini. Apa 3 hal itu? Qaulun wa niyatun wa fi'lun. Pekerjaan, niat, dan kemudian perbuatan. Itu inti agama Bapak Ibu. Idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara dusta, itu berkaitan dengan qaulun, perkataan. Jadi tidak dikatakan seorang muslim yang baik kalau mulutnya masih comberan, senang ngomongin orang, senang mengupat, senang namimah atau memprovokasi orang lain, senang sumpah serapah, senang berkata-kata kotor. Itu bukan muslim yang baik ya. Nah, maka Allah secara khusus itu menyebut Bapak Ibu di dalam Al-Quran, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Sampai Bapak Ibu kita dalam mengoreksi suatu perbuatan yang enggak benar, Allah larang kita melakukan itu dengan kasar, dengan cara yang tidak santun.
La yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak senang kalau kita marah-marahan atau menggunakan kata-kata kasar untuk mengubah suatu keburukan yang tampak di hadapan kita, illa man zulim, kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang zalim. Ya, itu berkaitan dengan qaul. Jadi ciri yang pertama, idza haddasa kadzaba, itu berkaitan dengan pondasi pilar agama kita yang pertama. Apa itu? Qaulun, omongan. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia tidak tepati atau dia ingkari, itu berkaitan dengan niat. Ya, dengan niat. Agama itu Bapak Ibu niat utamanya. Segala suatu kebaikan yang sudah kita niatkan jadi dia amal soleh meskipun kita belum kerjakan. Bukan saya yang ngomong, Rasulullah. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilatan. Orang yang punya niat baik tapi belum sempat dia kerjakan, maka Allah catatkan dia satu pahala kebaikan. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan, kataballahu asyara hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila adhafin katsirah. Kalau dia kerjakan, Allah catatkan 7 pahala sampai 100 pahala, sampai lipatan pahala yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Jadi awal mula kebaikan itu Bapak Ibu semenjak dari niat, semenjak dari pikiran. Maka ada istilah dalam filsafat itu, adil semenjak dalam pikiran, begitu juga sebaliknya, khianat semenjak dalam pikiran. Ya, kalau kita orang baik Pak, baiknya dimulai dari pikiran, dari niat. Kalau kita orang nggak benar, dari awal sebelum dia melakukan sesuatu memang sudah punya niat untuk menyalahi. Kemarin di Medan ada kumpulan orang Aceh, ya Aceh Sepakat namanya ya. Ada acara kita di hari Minggu di situ. Ketemu dengan orang Aceh di Medan yang banyaknya pengusaha. Jadi salah seorang pengusaha Aceh di Medan itu, dia ngomong sama saya, Ustadz, ini dia tunjuk, kebetulan teman dia itu. Ini dulu dia buat usaha sampai kaya sekarang, saya yang modalin. Nah, kan. Waktu pertama pergi dia bilang, hai membantu lun, tolong bantu saya, kasih modal usaha. Berapa? 500 juta. Nanti kalau ada hasil saya bagilah sekian persen untuk. Tunggu dulu. Jangan cepat kali berjanji, kata dia. Karena kamu orang, menurut beliau ini orang Pak, kalau sebelum habis kita ngomong sudah siap, itu orang nggak bisa pakai. Ada kan di kantor sering itu Pak. Belum habis begaba, kepalanya belum habis ngomong. Ini siap ya, itu orang nggak bisa pakai. Karena dia caper biasanya itu. Mentalnya penjilat. Itu juga ada orang minta modal ini sebelum apa-apa udah sekian persen, hitung laba. Tunggu dulu ya. Jangan kamu gitu, nanti kamu tidak bisa tepati, dosa kamu sama saya. Kalau kamu nggak bisa tepati janji kamu itu dosa itu. Nah, kamu kan tahu agama, saya juga tahu agama. Terus gimana? Udah, ini pinjam dulu duit sekian juta, sekian ratus juta. Nanti kalau ada laba, kamu balikkanlah uang saya dulu. Nah, kalau memang ada untung nanti kita bicara belakangan. Jadi jangan cepat sekali berjanji. Orang kita sekarang Pak, ini etika ini sudah nggak ada. Mudah sekali dikasih janji sama orang. Menepatinya sulit. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu jenis orang yang mudah ngobrol janji, nyahana bute yuri, nggak bisa pakai itu Pak. Dia janji seperti ini, usaha belum udah janji semua, itu nggak bisa pakai. Ya, kenapa? Pasti orang itu punya potensi besar menyalahi janji-janji yang sudah dia sampaikan tadi. Wa idza wa'ada akhlafa. Ciri yang kedua itu semenjak awal dia, semenjak di niatnya Pak, semenjak di pikirannya itu sudah khianat orang seperti itu. Tapi kalau orang betul Pak, dia nggak mudah ngobrol janji. Dia pikir-pikir dulu, dia timang-timang. Nah, itu orang baik ya. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Itu berkaitan dengan fi'lun, perbuatan, ya kan? Jadi pilar agama itu 3 kata Imam Ibnu Hajar, qaulun wa niyatun wa fi'lun. Perkataan kita, niat kita, nawaitu kita, perbuatan kita.
Dan itu diwakilkan oleh Rasulullah kepada tanda orang munafik yang 3, wa idza hadatsa kadzdzaba, kalau ngomong sering dusta berkaitan dengan qaulun, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia tidak pernah bertepati berkaitan dengan niyatun, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat berkaitan dengan fi'lun, ya sudah dapat amanah ngerjainnya tidak sesuai dengan yang telah diamanahkan kepada dia. Nah, itu namanya khianat ya, orang enggak baik, enggak bisa kita pegang orang seperti itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu pengajian kita pada subuh kali ini. Namun sebelum kita tutup pengajian kita pada subuh kali ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya jika memang ada hal yang ingin ditanyakan. Jika ada yang tidak berkenan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.